Bincang Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yakin membuat segalanya jadi mungkin, cinta membuat segalanya jadi berwarna. Oke, halo, selamat siang teman setia dimanapun Anda berada yang lagi gabung di Suara Salatiga lewat frekuensi 99.9 FM atau juga di streamingnya di www.suarasalatiga.com. Untuk siang ini Radio Suara Salatiga ada di Bincang Komunitas. Ada bintang tamu yang udah siap dan hadir ada di depan saya. Dan di sini ada saya, Dian Roses, sebagai host. Saya perkenalkan dulu untuk teman setia siapa-siapa beliau yang ada di depan saya, yang pakai seragam kekhasannya dan begitu ganteng-ganteng ya Mas ya. Oke, sebelumnya selamat siang dulu. Selamat siang. Iya, oke, saya akan menyapa dari urutan sebelah kiri. Selamat datang di Radio Suara Salatiga. Ini mungkin yang pertama kali Pak ya, atau Iya. Mas ya? Iya, betul. Oke. Nama saya Adi Rudianto. Ya, biasa dipanggil Rudi. Oke, terus ada di samping sebelah kirinya. Saya Istianto, nama panggilan sering akrab dipanggil Istanto, kadang-kadang juga Tanto. Oh gitu ya. Dan satu lagi yang paling sebelah kiri. Ya, nama saya Muhammad Abdul Setiadi, biasa dipanggil Didit Fales beneran. Oh terima kasih. Ini kita kedatangan di Bincang Komunitas dari Owi. Nah ini mesti penasaran ki opo Owi gitu ya teman setia ya. Oke deh, kalau tadi udah versi A sesi perkenalan dari yang pertama ada Mas Rudianto, kemudian ada Mas Istianto, ada juga untuk Mas Didit begitu ya. Nah sekarang mungkin akan dikupas tentang Owi gitu ya Mas ya. Apa itu Owi dan bagaimana di dalamnya begitu ya. Owi itu sendiri apa sih Mas? Untuk teman setia Radio Suara Salatiga, ini kita mau menjelaskan tentang OI. OI itu sebenarnya anonim, tanpa arti. Jadi waktu itu kan sapaan dari Bang Iwan Fals ke fan-nya tuh kan panggilnya OI gitu ya. Akhirnya terciptalah suara itu menjadi OI gitu. Jadi dari fan tuh, berarti fan-nya Iwan Fals tuh OI waktu itu seperti itu. Terus untuk masalah tingkatan di Salatiga itu namanya BPK, Badan Pengurus Kota. Terus di atasnya ada BPW, tingkat provinsi. Dan di atasnya lagi BPP. Pusat. Gitu ya. Berarti ada tingkatannya dan sebutannya berbeda gitu ya. Ya betul. Kalau di paling bawah itu BPK. BPK apa itu? BPK itu kelompok per kecamatan. Oh gitu. Iya betul. Itu tingkatan paling bawah. Kecamatan ya, level paling bawah ya. Betul. Ini sangat menarik sekali dan ini saya juga lihat-lihat itu udah menyeluruh di nasional gitu ya. Ini ya. Ini. Nah ini aku juga pengen tanya nih sejarahnya nih, kapan lahirnya OI itu sendiri dan siapa sih penggagas lahirnya OI itu Mas? Tentang sejarahnya juga ini ya mungkin. Gantian Mas Didit. Oke, monggo silakan untuk Mas Didit ya. Sejarah singkat berdirinya OI itu sebelumnya dulu penggemar Iwan Fals itu kan banyak sekali. Betul ya. Dan masih berupa komunitas. Jadi cuma untuk seneng-seneng ngumpul sama ya. Itu utamanya ada Fals Mania, IFFC dan banyak lagi ya yang itu. Terus waktu itu Bang Iwan Fals mengumpulkan beberapa komunitas itu, terus dibentuklah kalau mau dijadikan jadi komunitas ya, kelompok. Jadi organisasi yang ADRT. Jadi nggak cuma ngumpul-ngumpul uang. Akhirnya pada disetujui waktu itu, terus lahirlah OI itu, orang Indonesia akhirnya. Kepanjangan itu. Berarti ini itu ada tahun berapa ya? 99 ya kelihatan. Tahun 1999. Iya, 6 Agustus tepatnya. 6 Agustus tahun 16. 16 Agustus ya. Itu sudah menyeluruh di seluruh Indonesia sudah ada, juga beberapa di luar negeri.
Tiongkok, Ya, Sudah menjangkau luar negeri juga ya. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia ada. Betul nih. Memang benar sekali ya. Di mana-mana ada ya, karena memang benar Bang Iwan Fals itu fannya banyak sekali. Bahkan dulu di Suara Salatiga juga ada kelompok yang ini namanya ya, pecinta ini apa? Iwan Fals begitu ya. Ada komunitasnya sendiri juga. Tiap apa gitu pada kumpul ke sini itu. Sampai saat ini Iya. itu masih ada Fals Mania namanya. Itu fan yang masih aktif dan itu belum mau bergabung dengan OI, cuma pengennya kumpul-kumpul aja. Oh gitu. Nah, itu beberapa kali sudah menemui Bang Iwan untuk diakui seperti OI. Oh gitu. Tapi sampai saat ini Bang Iwan tetap kukuh bahwa saya tidak akan menjilat lidah saya sendiri gitu. Kalau kita dulu sudah sepakat untuk mendirikan OI ya tetap OI. Tetap OI satu bendera gitu ya. Oke. Oh, ini tadi ngobrol-ngobrol ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga ya. Ada, Berarti levelnya memang skala profesional gitu ya Mas ya. Oke. Sangat indah sekali, sangat bagus juga ini. Nah, kalau boleh tahu kepengurusan sendiri untuk tingkat kota mungkin juga ada sekretariatnya ya Pak ya? Mas di Salatiga mungkin? Ada. Di tepatnya di Soko Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Soko Dekat depan Taman Cerdas itu mungkin. Betul. Naik itu ya. Oh, daerah-daerah situ ya. Pas SMA Muhammadiyah. Oh gitu. Nah ini untuk tingkat kota Salatiga, Iya. sekretariatnya di Jalan Ahmad Dahlan, Ya, Blotongan. sementara di Salatiga itu kita mempunyai 4 BPK kelompok. 4 karena 4 kecamatan itu Iya, ya. betul. Jadi tiap Cuman- kecamatan ada. Kan waktu itu tidak serta merta langsung kita bikin 4 tuh enggak. Satu. Jadi berproses Oh iyalah, betul. Dari prosesnya ya. Iya. Oke. Mungkin ada tambahan yang lain berkaitan dengan yang ini teman setia. Mungkin nanti ya pengen tanya-tanya juga boleh ya ke 081904880999. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tadi tingkat kepengurusan di Kota Salatiga, sekretariatnya di mana sudah, dan kiprahnya sendiri gimana ini untuk mungkin skala nasional atau di tingkat kota. Nah ini ada apa sih yang mungkin di dalam OI itu, kiprah tentang OI ini? Mungkin kan ada teman setia penasaran ini ya, yang belum tahu gitu. Iya. Sebenarnya kalau di ADAT itu jelas kita itu program kerja kita punya 5 pilar, yaitu sopan. Iya, iya. Sopan itu yaitu yang pertama seni, olahraga, pendidikan, akhlak dan niaga. Nah, terus ada tambah lagi kan sosial, karena kan kalau di surat yang pertama itu ya untuk di OI-nya itu kan memang awalnya tuh hanya seni dan sosial, kemudian kan berkembang di ADRT menjadi sopan itu. Oh, jadi gitu 5 ya. pilar. 5 pilar, jadi iya, kita bekerja mungkin ya sesuai itu, sesuai anggaran dasar itu yang jelas untuk bermanfaat kepada masyarakat. Iya. Tapi terutama kan saat ini kan ya namanya ruhnya aja Iwan Fals ya. Jadi Iya. kita ya saat ini memang berkecimpung di dunia seninya ya lagu-lagu Bang Iwan kan Oh, gitu. gitu. Iya, iya. Ya kalau masalah kegiatan kita sering sekali mengadakan kegiatan sosial, Mas. Sosial kemasyarakatan gitu Iya. ya. Misalnya apa nih, Mas? Misalkan kayak seperti bantuan bencana alam mungkin. Ada bencana alam, bagaimana kita bisa menggalang dana untuk ikut andil membantu di tempat tersebut. Nah, akhirnya Iya. kita dengan cara ya bermain musik, Jadi nanti galang dana di situ, nanti hasilnya Untuk langsung sosial. kita Oke. salurkan gitu. Iya, iya. Oke. Makasih teman setia. Mungkin Anda penasaran dengan apa yang ada di dalam OI. Kita akan lanjutkan session berikutnya. Bincang Komunitas.
Oke deh teman setia, masih dari Jalan Pemuda 3 Salatiga lewat 99.9 FM dan juga di streamingnya www.suarasalatiga.com. Jadi buat Anda yang ada di luar kota, terima kasih yang udah streaming banyak juga untuk saat ini. Dan sementara buat Anda yang saat ini juga mungkin nanti pengen tanya begitu, ada kesempatan ke 081904880999. Kita di Bincang Komunitas bersama saya Dian Roses sebagai host dan narasumber atau bintang tamu yang ada di depan saya. Ini ada mas-mas di OI orang Indonesia. Ada Mas Rudianto, ada Mas Istianto, ada juga Mas Didin. Nah, kita lanjutkan lagi untuk ngobrol ataupun bincang-bincang saat ini teman setia. Mas Rudi, Mas Istianto, Mas Didin, kita lanjutkan lagi untuk obrolan seputar OI yang tadi sempat terjeda karena break dulu gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dan sudah sampai kita ada satu yang pengen tahu kegiatan rutin OI sendiri itu gimana dan apa itu bentuknya, mungkin ada ya. Oke, monggo silakan dari Mas Rudi atau Mas Istianto atau mungkin Mas Didit ini. Mas Iswa. Dipersilakan ya. Sementara kalau di kegiatan rutin skala nasional itu kita dianjurkan per 3 bulan tuh donor darah. Dan itu pun serempak dari BPP meluncurkan surat sampai BPW sampai BPK. Jadi itu secara bersamaan. Jadi kemarin kan di tanggal 24 bulan kemarin lah. Kedepannya di bulan Agustus itu serempak. Itu yang pertama. Dan kegiatan rutin kita tuh termasuk salah satunya tanam pohon. Oh gitu ya. Karena Bang Iwan pun kan juga pecinta ini alam, selalu menggaungkan untuk cinta lingkungan, mencintai lingkungan alam lah. Kalau kita mau dicintai ya kita harus mencintai. Betul sekali. Karena dengan kita menyintai alam, alam akan mengembalikan kepada kita gitu ya Mas betul, ya. Betul. Berbalik ke kita gitu ya. Betul, ya. Oke. Dan setiap konser Iwan Fals sih selalu mensyaratkan itu. Sebelum konser mesti ada. Pasti ada kegiatan tanam pohon gitu ya. Nah, ini untuk penanamannya sendiri gimana ini? Di perkotaan, pinggir-pinggir jalan gitu atau mungkin di daerah hutan gundul atau gimana ini Mas? Atau di mana ada titik-titik mungkin? Ya, sepanjang ada titik tanah yang kosong gitu ya. Dan itu memang perlu kita tanam ya, kita tanam. Dan kita juga mungkin bisa diskusi dengan lingkungan gitu, terdekat. Kalau memang diperbolehkan untuk kita tanami, kita tanami. Karena efeknya juga untuk menghasilkan oksigen buat kita juga kan itu ya. kan untuk anak cucu kita juga. Yang sangat mahal harganya juga itu ya. Kegiatan yang sangat bermanfaat tentu aja. Oke. Oh ini saya pengen tahu juga nih. Kan tadi ada AD, ART juga ya. Berarti ini ada perekrutan juga untuk anggota-anggota begitu ya Mas ya. Nah ini gimana nih? Ada syarat-syarat khusus atau bagaimana apa itu pengen menjadi sebagian dari OI itu sendiri? Sebenarnya mudah sih. Kita selama beliaunya atau orang tersebut ingin bergabung di OI itu cukup mengisi formulir. Oh gitu. Dan dia juga harus siap di OI itu ada aturan-aturannya kan seperti itu. Jadi nanti kita juga suruh baca aturannya di ADRT, suruh pelajari kalau memang udah paham betul. Kadang-kadang kan cuma hanya pengen ikut gitu ya. Ikutan aja kan gitu ya. Nggak tahu dalamnya betul, gitu ya. Nanti ditanyain orang apa sih OI? Lah iya. Taunya cuman hanya Iwan Fals kan gitu. Sementara kan di dalamnya kan ada hal-hal yang perlu dipelajari dan diketahui untuk dilaksanakan kan gitu. Iya. Gitu ya. Kadang kan dulu kan agak susah karena BPKL itu syaratnya harus 15 anggota. Oh gitu ya. Nah sekarang kendala dulu kita di Salatiga juga. Oh gitu ya. Tapi kalau sekarang udah ini ya, gampang gitu sekarang ya. Sudah ada aturan baru ya. Gitu. KSB aja bisa. Untuk BPK 3 orang bisa ya. Betul bisa. Oh gitu. Berarti minimal 3 orang udah bisa ya. Bisa di satu kecamatan itu mau mendirikan BPK dengan syarat ada 3 personel KSB ya, ketua, sekretaris bendahara itu udah bisa. Sudah bisa ya. Yang lainnya mengikuti. Itu kan proses ya, kalau untuk menambah anggota itu kan proses. Iya benar sekali. Bincang Komunitas.
Oke dia teman setia masih dari Radio Suara Salatiga di Bincang Komunitas, tentu aja lewat 99,9 FM dan www.suarasalatiga.com bersama saya Dian Roses sebagai host, dan bintang tamu di depan saya ada Mas Rudianto, Mas Istianto dan juga Mas Didit ya. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan di Bincang Komunitas kali ini. Oke, kita menyapa lagi untuk beliau-beliau yang ada di depan saya dengan seragam khasnya ya, OI ya. Oke, sangat indah sekali, warnanya hitam merah ya, ada logonya OI. Jadi Jawa Tengah di OI itu terbagi menjadi 4 korwil. Oh, ada korwil ya. Ya, Nyongan, terus Pantura, sementara di kita ini bagian tengah. Iya. Terus di Solo Raya ada lagi sendiri. Oh, kalau yang di kita tuh Jitu itu tadi ya? Ya, itu Oke. bagian tengah. Nah, itu ada 9 kota. Kita sudah sepakati mengadakan jambore itu per 2 tahun sekali. Oh, gitu Ya, jadi di 9 kota ini secara bergiliran. Kebetulan untuk tahun ini jatuh tuan rumah di Salatiga. Oh, gitu. Nah, ini sebelum ada pesan untuk semua anggota OI atau mungkin yang mendengarkan dan nanti juga harapan, mungkin ada sepil mau nyanyi bareng 1 bait atau 2 bait lagunya. Vokalis. Nah, ini ya, biar ini nggak penasaran gitu loh. Mungkin dari siapa ini ya? Takutnya malah penasaran. Itu sayang kamu ya. Ternyata penyanyi-penyanyi juga musisi-musisi gitu loh ya. Oke, waduh. Mungkin siapa? Mas Rudi atau siapa? Terus bareng we. Oh, bareng monggo silakan. Biar tampak rame gitu loh. Iya. Apa ini yang di Itu sayang kamu Kabarkan. ya, itu sayang kamu. Oh iya, boleh. Sing rap itu. Oke. Siap. Monggo, kita perdengarkan. Terus rap ngono we. Iya. Iya. Yuk. 1, 2, 3. Gampang naik darah, Omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, persetan logika. Sedikit keras kepala, ada dasar betina. Oi, ku suka kamu. Asik. Sungguh suka kamu. Ku perlu kamu. Sungguh perlu OI. Aduh, wah, nama juga musisi ya. Sayangnya cuma nggak pakai alat ya, gitu ya. Oke, sekarang mau mendekati sesi terakhir. Nah, ini ada pesan-pesan tadi dan harapan untuk Kota Salatiga yang ditinggali ini, Mas. Monggo, mungkin satu-satu atau bareng juga nih. Mas Adi. Ya, monggo, Mas Rudi. Ya, ya pengennya sih istilahnya karena kita juga ormas di Salatiga, pengennya juga ikut membangun Salatiga ya. Betul. Atau Ada berkontribusi kontribusinya dengan ya. Ya, pengennya kita bersinergi dengan pemerintah, khususnya bagaimana memaksimalkan komunitas-komunitas yang ada di Salatiga ini bisa ikut membangun di Salatiga, terutama khususnya di bidang kesenian. Oh iya, Kesenian, betul. kita lihat di Salatiga ini kan banyak taman-taman yang sudah dibuat, tapi betul. bagaimana untuk memaksimalkan taman-taman itu Iya. berfungsi dan mengundang masyarakat untuk datang ke situ sehingga bisa UMKM di sekitar juga bisa bergerak Iya. atau untuk berjualan di situ kan Ya, itu. bersinergi Iya, jadinya ya. bersinergi. Yang pernah kita lakukan itu di Taman Cerdas itu bareng dengan rombongan grup-grup yang ada di Salatiga Iya. itu Oh, dengan gitu. Kolaborasi. Tresno Solotiga waktu Oh, itu. gitu, iya, iya. Tresno Solotiga. Ya pengennya pemerintah Salatiga ikut maksudnya Nyengkuyung gitu ya. gitu. Kalau yang selama ini kan yang sudah diadakan oleh wali kota Salatiga itu yang sering tiap malam minggu itu sudah ada di rumah wali itu kan ada Oh, kegiatan gitu, itu. kegiatan. Iya, seperti itu. Kalau bisa juga disebar lah di Merata gitu ya. Iya, tidak hanya berpusat di satu Iya, iya. lokasi saja. Oke. Itu sih. Ada tambahan mungkin dari Mas Istianto? Ya, kalau harapan kami memang kita bagaimana bisa membesarkan ormas ini di Salatiga dan benar-benar bermanfaat ke masyarakat. Iya. Jadi kita juga kepinginnya tuh regenerasi. Betul. Regenerasi mungkin kita punya cara kedepannya kita mau mengadakan pentas musik lagu Iwan Fals tingkat sekolah. Iya. Dan kita mungkin bisa bergandengan dengan
dinas pendidikan gitu ya. kan itu. Untuk kita bisa tercapai regenerasi itu. Iya. Gitu. Oke, itu dari Mas Istianto. Ya, kalau mungkin dari Mas Didit ada tambahan juga. Harapan saya khususnya untuk para pemuda di Salatiga untuk bisa gabung lah dengan ormas kita. Iya. Yang jelas kegiatan kita positif. Ya. Oke. Ada tambahan atau mungkin udah cukup? Cukup. Oke, berarti ini harus kita tuntasi perjalanan bincang komunitas untuk saat ini. Mas Rudi, Mas Istianto, juga Mas Didit, terima kasih udah mengisi bekerja sama dengan Radio Suara Salatiga, radio nomor 1 di hati teman setia. Terima kasih teman setia dimanapun Anda berada yang tetap bersama Suara Salatiga. Demikian tadi bincang komunitas untuk saat ini bersama Oi gitu ya. Oi, semangat gitu ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dian Roses sebagai host, matur nuwun, ketemu dengan lagu yang sudah disiapkan, Pintu. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.9 FM Suara Salatiga, radio nomor 1 di hati teman setia.